Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi berapa bulan belakangan ini kalau lihat situasi negeri kita tercinta Indonesia, tentunya banyak di antara kita yang mengalami kesulitan, mengalami keprihatinan yang sangat mendalam. Ya seperti saya sendiri ya teman-teman, saat ini saya ngerasa kalau kita pergi ke pasar tradisional, harga-harga itu sepertinya udah pada naik semua ya teman-teman. Kesini ya, semakin kesini semakin hari harga-harga semakin naik. Harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari semuanya naik teman-teman. Sementara kemudian cari penghidupan atau cari penghasilan juga saat ini sepertinya sulit ya teman-teman. Bahkan banyak kemudian saudara-saudara kita yang membuka praktisi usaha yang kemudian gulung tikar, tutup gitu kan. Untuk yang kecil-kecil itu banyak terjadi di sekitaran tempat saya sini teman-teman. Dan sementara kalau kita lihat kondisi negara semakin kesini, kalau kita lihat ya semakin memprihatinkan ya teman-teman. Sementara kalau kita lihat nilai tukar rupiah ke dolar itu nilai tukarnya semakin melemah. Artinya kesononya harga-harga barang yang yang kita impor gitu kan pastinya harganya akan semakin tinggi ke depannya karena kita impornya pakai dolar gitu kan. Seperti mungkin kayak bawang putih gitu yang memang kita nggak bisa produksi di sini ya, kayak bawang putih terus kedelai gitu kan. Sementara memang kemudian situasi politik juga nggak begitu menguntungkan. Gimana? Karena memang banyak pertentangan di sini. Sementara memang kasus korupsi juga luar biasa, semakin kesini semakin menjadi. Saya berpikir memang dalam kondisi yang seperti ini memang pemerintah harus mengambil keputusan yang memang vital ya teman-teman. Salah satunya memang undang-undang perampasan aset, bahkan orang kemudian bicara tentang hukuman mati untuk para koruptor ya teman-teman. Walaupun kemudian orang berdebat juga, ini nanti disalahgunakan untuk menyerang lawan politik. Iya, orang boleh berpendapat, tapi ini salah satu yang memang urgent gitu. Gimana teman-teman bisa lihat orang-orang yang melakukan korupsi, mereka masih bisa tersenyum lebar, mereka masih bisa kemudian tertawa gitu kan. Artinya di sini nggak ada efek jera teman-teman. Kita nggak ngerti memang sebagai masyarakat atau warga negara harus berbuat apa dengan kondisi seperti ini. Soalnya kita punya wakil-wakil rakyat di parlemen gitu kan, kita punya pemerintah yang harusnya memang kemudian harus mulai berpikir. Begitu banyak kemudian lembaga-lembaga anti korupsi yang dibentuk oleh pemerintah yang tentunya akan nggak murah juga kita bayar dengan APBN negara kita ya. Sementara sepertinya semakin sini semakin menggila ya. Artinya memang tuntutan yang memang paling urgent saat ini adalah kemudian penerapan pembahasan tentang undang-undang perampasan aset. Bahkan bagian orang juga mulai berpikir tentang hukuman mati. Apapun alasannya gitu kan, sesuatu pada awalnya pasti juga akan sulit untuk dilaksanakan. Tapi ini memang hal yang paling urgent itu ya. Hal yang lain-lain itu sebenarnya juga nggak begitu penting karena penyakitnya cancernya itu sekarang adalah korupsi gitu kan. Orang cerita tentang anak-anak yang kemudian tercukupi kebutuhan hidupnya, tercukupi kebutuhan gizinya gitu kan. Orang-orang tercukup menemukan lapangan kerja yang bagus, tapi memang masalah prioritasnya di tempat kita lah korupsi ya teman-teman. Semakin sini semakin menggila dan kebanyakan malah kemudian dari oknum-oknum aparat negara. Itu menurut saya teman-teman. Sementara kalau kita lihat juga climate change, perubahan cuaca ini juga penting untuk disikapi oleh pemerintah. Karena memang kita negara tropis dan memang tampaknya perubahan cuaca ini luar biasa banget sekarang. Artinya memang sangat penting ini bumi ini rumah kita bersama. Pemerintah saya pikir harus di terdepan ya, di garda terdepan untuk perubahan, untuk mengatasi perubahan iklim ini. Salah satunya kemudian untuk ya reboisasi, penghijauan, pembuatan taman-taman gitu kan. Kemudian juga untuk kemudian mempromosikan kendaraan listrik. Itu menurut saya yang paling utama. Dan terus terang saat ini memang kondisi warga, kondisi masyarakat tentunya untuk kalangan middle lower yang udah berasa sekarang.
Kita berharap semua kemudian memprioritaskan masalah, dan yang terpenting adalah kemudian menurut saya saat ini adalah penerapan kemudian perampasan aset apapun itu alasannya. Dan kalau kemudian teman-teman melihat ada tokoh-tokoh orang-orang dari kelompok tertentu menentang itu, ya sudah gitu kan. Kita lihat siapa mereka, kedepannya kita tahu siapa mereka. Itu menurut saya teman. Kalau menurut teman-teman gimana? Saya juga sebagai warga negara pengen mengungkapkan perasaan saya apa yang terjadi di negeri kita akhir-akhir ini. Oke, itu teman-teman, semoga teman-teman bisa berbagi di sini. Kasih kolom komentarnya apa yang terpenting, prioritas terpenting untuk negeri kita ini menurut teman-teman. Oke, gitu teman-teman, salam seduluran dari Pak Dikun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.